Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abu Fikri dalam rangka melanjutkan season pertama tadi tentang kecerdasan. Jadi kecerdasan indrawi sudah, kecerdasan intelektual sudah, uraiannya sudah, tinggal amalannya saja. Mari bersama-sama ya. Jangan pula nanti dikira, oh Pak Abu Fikri itu udah cerdas indrawinya, udah cerdas intelektualnya. Tidak, kita sama. Mari kita sama-sama belajar, sama-sama mencari, sama-sama mempraktekkan ajaran Allah Rasul yang diturunkan oleh orang tua kita, saudaraku. Sama-sama. Oke. Nah, kita masuk pada kecerdasan yang ketiga, yaitu kecerdasan spiritual. Spiritual ini artinya masuk kepada kajian ke dalam diri. Nah, inilah kajian yang selama ini kita pelajari. Dimulai dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu kan surat pertama, nama surah Al-Alaq, ayat pertama bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu langkah awal untuk kita mendapatkan kecerdasan spiritual. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Apa itu baca? Seketika Nabi Muhammad yang umi itu berkata bacalah, apa itu baca? Membaca buku kah? Membaca kitab kah? Tidak. Karena beliau tidak bisa menulis, beliau tidak bisa membaca. Sebenarnya bukan beliau tidak bisa, ya, bukan tidak bisa menulis, bukan tidak bisa membaca, tapi tidak menulis dan tidak membaca. Itu yang tepat, saudaraku. Ya, itu yang tepat. Kalau dia membaca, kalau dia menulis, maka orang akan ragu terhadap Quran ini, ragu terhadap wahyu ini. Makanya dijelaskan oleh Allah, seandainya kamu menulis dengan tangan kananmu dan kamu bisa membacanya, maka akan ragu orang terhadap apa yang kamu sampaikan. Karena terlalu tinggi pahamnya, terlalu tinggi kajinya, karena terlalu dalam maknanya. Makanya beliau tidak pernah menulis, tidak pernah membaca. Jangan diartikan lagi beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Itu kan paham yang tidak tepat. Yang ngapain dia membaca tulisan? Ngapain dia menulis tulisan? Sedangkan dia bisa membaca kitab, bisa membaca Quran, bisa membaca ayat. Apa itu kitab? Kitab itu Allah, yang padanya ada awal, ada akhir, ada zahir, ada batin. Siapa awal, siapa akhir, siapa zahir, siapa batin? Yaitu Quran. Siapa dia? Itu diri beliau sendiri. Dia bisa membaca ayat. Apa itu ayat? Siapa itu ayat? Itulah yang ada dalam dada kita masing-masing. Untuk apa dia membaca tulisan ini? Kalau cerita ayat itu dari nol sampai akhir, dari A sampai Z dia sudah tahu. Itu pengertiannya, saudaraku. Bukan tidak bisa menulis, bukan tidak bisa membaca, tetapi dia tidak menulis, dia tidak membaca. Tolong pahami ini. Kita harus mulai cerdas dalam menyatakan sikap, termasuk bersuara dan berkata tentang beliau. Oke, nah, jadi apa itu baca yang beliau maksud? Baca yang beliau maksud adalah dengarlah, lihatlah, rasakanlah sesuatu itu untuk suatu kepahaman. Itu yang sebenarnya membaca menurut beliau. Jadi seketika kita ronda malam, tiba-tiba ada bunyi kresik di semak-semak atau di belakang rumah orang, ada apa itu? Nah, seketika kita fokus, nah itu mendengar namanya, atau membaca dengan pendengaran. Kemudian kita mencari sesuatu yang letaknya jauh, tapi kita tahu ciri-cirinya. Kita fokus menatap, apa namanya? Itu melihat, membaca dengan penglihatannya. Seketika kita meraba, merasakan sesuatu yang tidak jelas, tapi kita tahu bendahnya. Seperti kita lagi ngomong-ngomong, tahu lampunya padam, mau cari lilin, mau cari korek, nah kita meraba-raba. Itu membaca dengan rasa atau perasaan, saudaraku. Jadi dikatakan oleh beliau, dengarlah, lihatlah, rasakan sesuatu itu untuk suatu kepahaman.
Bisa kita mendengar, bisa kita melihat, bisa kita merasakan sesuatu untuk suatu kepahaman. Kalau tidak dengan nama Tuhan, pertanyaannya siapa yang dengan nama Tuhan? Yang dengan nama Tuhan itu adalah diri kita, saudaraku. Kalau yang dengan nama Allah, itu beliau, Rasul tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, pengasih dia, penyayang dia. Kelanjutannya, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu bagi Allah, itulah yang dengan nama Tuhan. Itu menunjuk kepada beliau. Kalau kita bukan dengan nama Allah, tapi dengan nama Tuhan. Ada berapa banyak nama Tuhan? Kata orang 99. Oke lah, tidak apa-apa. Pertama Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin. Nah itu nama Tuhan yang ketujuh, Mukmin, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan. Dia pernah melihat Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, berhadapan dengan Tuhannya. Ditanya oleh Tuhan, alastu birabbikum, adakah tidak aku dengan Tuhan kamu? Dia menjawab, bala syahidna, benar engkau dengan Tuhan kami dan kami menyaksikan. Maka bersyahadatlah mereka pada waktu itu. Itulah sebabnya kenapa mereka disebut dengan nama Tuhan atau mukmin tadi, saudaraku. Jadi kalau ada pertanyaan atau panggilan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam misalnya, hai orang beriman, telah datang kepada kamu suatu perintah untuk kamu melaksanakan puasa. Itu panggilan kepada ruh. Ruh siapa saja, ruh laki-laki, ruh perempuan, ruh orang yang beragama Islam, Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, ruh bangsa Indonesia, bangsa Cina, bangsa Arab, bangsa Amerika, bangsa Eropa. Ruh siapa saja. Tinggal kalau mereka hendak melaksanakan puasa, ada metode, ada cara, ada aturannya. Nah, kalau dia beragama Yahudi, Nasrani, ya, Hindu, Buddha, maka hendaklah dia bersyahadat terlebih dahulu. Masuk Islam terlebih dahulu, baru dia berpuasa. Itu metode, itu caranya, itu aturan etikanya. Itu, saudaraku. Nah, panggilan ya ayyuhallazina amanu itu menunjuk kepada semua ruh yang alam dada manusia. Nah, itu. Nah, sekarang kita sudah tahu siapa itu yang dengan nama Tuhan, yaitu adalah diri kita sebelah diri, dengan nama Al-Mu'min, itulah nama yang ketujuh daripada Tuhan. Nah, dia datang dari Allah, masuk ke dunia, masuk ke tubuh, terpari di hati. Nanti habis tugas, dia akan keluar dari tubuh, keluar dari dunia dan kembali kepada Allah. Begitu, saudara, prosedurnya. Tetapi ada kalanya kematian tubuh itu belum sampai, dia sudah kembali kepada Tuhannya. Kapan? Itulah momentum sholat. Momentum sholat yang dikatakan oleh Nabi kepada sahabat Abu Bakar, ya Abu Bakar, antamutu qabla maut. Hai Abu Bakar, matilah kamu sebelum kamu mati. Artinya matikan hawa nafsumu, matikan kehendak burukmu, kehendak manusiamu, maka kembalilah kamu kepada Tuhan. Namun ingat, pengertian matikan ini bukan dibunuh, artinya dilumpuhkan. Nah, sama dengan hadis yang lain, ukhruju anil ajsamikum wa hukmi fata'tunani. Keluarlah kamu daripada batang tubuhku, keluarlah kamu daripada batang tubuhmu dan hukumku serta suruhku, maka bertemulah kamu dengan aku. Itu dua kata yang pertama dengan dua kata yang kedua ini, ya dia sama maknanya. Menyuruh ruh tadi keluar dari tubuhnya, keluar dari dunianya, menghadap kepada Allah di Baitullah Hakikat. Itulah sholat. Lalu apakah ruh itu yang keluar, Pak Abu Fikri? Jawabnya bukan. Yang keluar itu adalah ingatan dan rasa diri dan kesadarannya. Itu. Lalu kapan ruh itu keluar, Pak Abu Fikri? Ruh itu keluar saat kita sedang tidur, dia keluar. Jadi ruh itu keluar masuk tubuh itu biasa. Karena dia adalah urusan Tuhan, bukan urusan malaikat maut, bukan. Itu, saudaraku.
Makanya pada surah Az-Zumar 42 dikatakan Allahu yatawaffal anfusa hainu mautiha walati lam tamutu fi manamiha wa yumsiku lil maut illa ajal mursama. Inna fi dzalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Allah menggenggam roh orang yang sudah mati. Allah menggenggam roh orang yang masih hidup seketika dia tidur. Menahan yang satu karena bangkainya sudah hancur di tanah, melepaskan satu karena bangkainya tertidur di kasur. Sesungguhnya kejadian tidur ini adalah ayat tanda kekuasaan Allah yang besar bagi siapa? Bagi mereka yang berakal dan berpikir dengan akalnya. Inilah yang disebut dengan kecerdasan spiritual, saudara. Itu. Nah, setelah kita tahu siapa diri kita sebenarnya diri, di mana posisinya dalam tubuh ini, yaitu di hati tadi, timbul pertanyaan, kenapa dia ditiupkan ke dalam tubuh, ke dalam badan, ke dalam jasad? Apa misinya? Apa fungsinya? Nah, kembali kita kepada surat Al-Baqarah ayat 30. Cerita tentang Adam tadi. Dikatakan, wa iz qala rabbuka lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah seketika Tuhanmu berkata. Nah, lagi-lagi Allah mengatakan ingatlah ini. Karena barang ini kita tahu, tapi kita lupa. Ingatlah seketika Tuhanmu berkata kepada semua malaikat, semua petugas. Nah, itu. Jadi petugas itu tidak semuanya malaikat, ada jin juga di situ. Jin itu petugas juga, malaikat juga statusnya, tapi dia terbuat dari api fisiknya, sedangkan malaikat itu terbuat dari cahaya. Itu harus paham kita itu. Nah, itu. Ingatlah seketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, ini ja'ilu fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan di dalam bumi. Nah, itu. Di dalam bumi itu, ya di samping bumi besar, yaitu cerita Adam alaihissalam, inilah bumi kecil. Di dalam bumi besar ada angin, ada air, ada tanah, ada api. Di dalam bumi kecil ini ada angin, ada air, ada tanah, ada api. Nah, dimasukkanlah khalifah tadi ke dalamnya itu. Tentu dia berantem dengan angin, air, tanah, api. Tentu dia berpukul-pukulan, berperang-perangan, berbunuh-bunuhan dia. Pasti. Nah, perperangan yang terjadi di dalam diri setiap insan itu akan menjalar keluar dan nampak dalam bentuk peperangan besar yang terjadi di atas dunia besar ini, saudaraku. Ada namanya perang Badar, perang Uhud, perang Kandak, perang Hunain, perang dunia satu, perang dunia kedua, nanti perang dunia ketiga. Itu bermulai pada perang yang ada di dalam tubuh manusia masing-masing. Itu, saudaraku. Nah, kenapa malaikat membantah, memprotes? Kalimat khalifah itu aja udah jelas. Ini ja'ilu fil ardi khalifah. Khalifah itu artinya khilafiyah, pertentangan, pertikaian. Makanya malaikat berkata, ataja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Adakah patut engkau akan jadikan lagi khalifah, orang yang akan bertikai, orang yang akan bermusuh-musuhan, bertumpah darahan, sedangkan kami sudah memuji engkau, mensucikan engkau, ya Allah, ya Rasulullah. Begitu. Loh, kenapa Pak Abu mengatakan Rasulullah? Kenapa agak ragu tadi? Bukan ragu, saudaraku. Ada kata-kata yang harus patut disampaikan, ada yang tidak patut. Tapi tidak apa-apa, terlanjur saya katakan. Sebenarnya Allah tidak bersuara, tidak berkata, tidak berbentuk, tidak berupa. Tapi di situ tulisannya berkata. Siapa berkata? Allah kah? Tidak. Wa iz qala rabbuka. Berkata Tuhannya engkau. Tuhan itu artinya Tuhan. Lord kata orang bahasa Inggris. Yang dibesarkan ianya oleh Allah. Itu Tuhan. Tidak nyata suara Allah. Tidak nyata kata Allah. Tidak nyata suruh dan larangan Allah. Mereka nyata pada dia. Karena Allah percaya kepadanya. Karena dia adalah wujud serta Allah. Itu dia menunjukkan kepada Muhammad, saudara. Makanya saya katakan Rasul. Nah, itu dia. Nah, ini sebenarnya mau ditahan-tahan, tapi apa boleh buat kebablasan saya sampaikan kisahnya itu. Begitu.
Tapi ya janganlah kita berbicara tentang beliau wujud serta Allah tadi, sementara mindset kita itu, ya, mindset itu artinya kapasitas akal kita dalam mencerna untuk berpikir tadi, kecerdasan tadi, masih sebatas Muhammad itu anak Abdullah, Muhammad itu anak Minah, Muhammad itu ponakannya Abu Thalib, cucunya Abdul Muthalib, suami Khadijah, ayahnya Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Qasim, Muhammad, dan macam-macam itu. Jangan ke sana mindset kita. Ya, kapasitas akal kita jangan di sana lagi. Kalau kita mau berbicara tentang cerita-cerita lain tentang beliau. Kan pernah saya katakan, beliau itu bernama Alif, Amim, Alif Lam Mim, Alhamdulillah, Ahmad, dan terakhir dia bernama Muhammad. Ketika kapasitas akal fikir kita sebatas Muhammad bin Abdullah, maka berat untuk kita menerima kebenaran tentang nama-nama lain dalam sejarahnya. Contoh seperti ini. Jika kita ditanya, siapakah pencipta langit dan bumi? Itu Luqman ayat 25 itu. Pasti kita akan mengatakan Allah. Di zaman dahulu orang Yahudi, Nasrani juga, Majusi juga, mengatakan pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Nah, saudara lihat itu pada surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Jika kamu tanyakan kepada mereka Yahudi, Nasrani, Majusi pada waktu zaman Nabi Muhammad, siapakah pencipta langit dan bumi? Ya pasti mereka mengatakan Allah. Pasti. Maka kullil hamdulillahi balhum qatsiro la ya'lamun. Kul, katakan hai Muhammad, ceritakan Muhammad, buka rahasianya Muhammad. Nah, yang menjadikan langit dan bumi itu adalah Alhamdulillah. Alif Lam nama Allah, Hamdu nama beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu bagi Allah. Dialah menjadikan langit dan bumi. Nah, pada saat kita menceritakan ini, kapasitas intelektual kita, kapasitas keahlian kita sebatas indrawi, tidak masuk cerita ini, saudaraku. Karena kita sudah bercerita tentang kecerdasan spiritual. Makanya kelas-kelas ini harus kita perhatikan. Itu makanya saya itu bertikai, berdebat dengan saudara MUI karena berbeda kapasitas intelektual tadi. Ya, kapasitas kecerdasan itu berbeda. Satu baru sebatas indrawi, dia cuma bisa membaca, mendengar kata guru ke guru. Yang satu lagi sudah masuk ke tingkat kecerdasan spiritual, makanya tidak nyambung. Nah, saya harapkan kita mampu meningkatkan kapasitas kecerdasan kita dari indrawi, intelektual kepada spiritual yang sedang kita bahas hari ini. Oke, nah itu contohnya itu. Ditanyakan siapakah pencipta langit dan bumi? Nah, kita katakan Allah. Apakah salah? Tidak juga salah. Pada tingkat kecerdasan indrawi itu sudah benar. Pada tingkat kecerdasan intelektual atau akademisi itu sudah benar. Tapi pada tingkat kecerdasan spiritual belum bisa dikatakan benar. Bahkan itu tidak benar, saudara. Karena Allah dan Rasul mengatakan bukan Allah yang menjadikan, tapi Alhamdulillah. Tapi kebanyakan mereka tidak tahu siapa mereka itu. Mereka itu adalah orang yang kecerdasannya baru sebatas indrawi, baru batasan kecerdasan intelektual, belum masuk pada spiritual. Itulah mereka yang tidak tahu. Bahkan kebanyakan mereka itu daripada orang yang punya kecerdasan spiritual. Nah, kembali kita pada cerita kita tadi. Nah, kemudian ya, malaikat membantah. Lah, ketahuan itu namanya khalifah, orang yang bertikai. Maka dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ternyata para malaikat juga walaupun sudah melihat kejadian pada saat itu, bahkan mereka adalah sudah masuk ke tingkatan kecerdasan ilahiyah. Ya,
kecerdasan tauhidiyah, tapi tetap kilaf di situ. Tetap kilaf di situ. Sampai-sampai Allah mengatakan, aku tahu apa yang tidak kamu ketahui. Nah, kita yang sudah masuk kecerdasan kita ke tingkat spiritual, kita tanyakan apa yang Allah ketahui yang malaikat tidak tahu. Tadi saya katakan, malaikat itu artinya petugas. Di dalamnya ada jin juga. Nanti dia akan bernama dengan nama iblis. Nah, itu. Nah, kita yang punya kecerdasan spiritual, kita tanyakan apa yang Allah tahu yang mereka tidak tahu. Ternyata terbuka rahasianya pada ayat berikutnya. Wa alama adama asma'akulaha summa ardahum alal malaikat faqala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Adam. Nah, jadi yang Allah tahu yang para malaikat tidak tahu adalah alimul asma, ilmu tentang nama. Itu yang belum diajarkan oleh Allah kepada malaikat dan kepada jin pada waktu itu sebagai generasi yang duluan hidup daripada kita. Itu diajarkan kepada Adam alimul asma ini. Sayang 1000 kali sayang, kita artikan alimul asma atau ilmu tentang nama ini benda-benda alam ini. Ini air namanya Adam, ini batu, ini api, ini daun, ini pohon, ini hewan, ini buah-buahan. Sayangnya kita artikan itu, saudaraku. Semakin jauh paham dan maknanya. Ya memang asma itu nih yang diajarkan oleh Allah kepada Adam, alimul asma itu. Kepada semua nabi dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shuaib, dan seterusnya sampai Musa, sampai Isa. Diajarkan alimul asma itu. Ilmu tentang nama. Apa itu yang disebut dengan ilmu tentang nama, Pak Abu Fikri? Ya itu yang saya ceritakan tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang Maha Menciptakan. Yang dengan nama Tuhan itu adalah roh kita. Ruh itulah nikmat, ruh itulah rasa. Itu. Jadi kajian yang disampaikan oleh Allah kepada Adam itulah kajian tentang asma, tentang nama Tuhan yang disandang oleh kita sebagai ruh. Ya, kita adalah nikmat, kita adalah rasa. Seandainya tahu kita, kalau kita punya rasa, tentu kita tahu juga orang juga punya rasa. Enak di kita harus enak di orang. Sakit di kita tentu sakit pula di orang. Jangan dibalik. Enak di kita sakit di orang, jangan. Beruntung di kita rugi di orang, jangan. Ya, puas di kita tapi kecewa di orang, jangan. Kalau itu terjadi apa? Kalau itu terjadi apa? Ya tentu perselisihan, keributan, pertengkaran, pembunuhan, bahkan pembantaian. Karena kita tidak punya rasa dan tidak punya perasaan. Nah, itulah yang terjadi pada zaman dahulu, dari zaman Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Hingga hari ini, bagaimana mungkin orang-orang Eropa seperti Portugis, ya, Inggris, Belanda, Jepang, enak saja dia mengambil negeri orang, mengambil hasil kekayaan negeri orang dan menjadikan orang-orang dalam negeri itu sebagai budak mereka. Mereka mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lain mereka hancurkan, mereka rugikan. Enak saja mereka berpikir seperti itu. Semestinya karena di dalam dadanya ada ruh, ada rasa, baliklah. Kalau kita, negeri kita diambil orang, kekayaan negeri dirampas orang, kita dibudai orang, bagaimana perasaan kita? Enakkah? Kalau tidak enak, jangan dilakukan, kata Allah. Jangan dibuat, kata Allah. Kalau kamu lakukan, itulah sebab yang terjadi. Kenapa kita berbenci-bencian, beriri-irian, berdengki-dengkian, ya, memfitnah, merampas, membunuh tanpa ampun kita buat karena dorongan hawa nafsu kita. Ya peranglah,
bertumpah darahanlah. Kenapa? Karena tidak diajarkan bagaimana memahami apa itu nama yang dengan nama Tuhan, yang dengan nama Allah. Belum diajarkan yaitu. Nah, itulah yang disebut dengan alimul asma, saudaraku. Nah, diturunkanlah ilmu itu kepada Adam. Akhirnya faqala ya Adam ambi'hum bi asma'ihim. Ya Adam, ajukan kepada para malaikat. Ngerti tidak mereka itu kajian ini? Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah. Sucilah engkau ya Allah. Tidaklah kami ketahui sesuatu kecuali yang engkau sudah ajarkan. Yang ini belum engkau ajarkan, kami tidak tahu. Gitu. Nah, bersyukur kita kepada orang tua kita. Diajarkan alimul asma, tinggal kita mengamalkan, saudara. Sudahlah kita berbenci-bencian sesama kita, beriri dengkian sama kita karena saudara kita mempunyai kelebihan daripada kita. Ya sudahlah. Apalagi kepada orang luar, apalagi pada masyarakat banyak, hentikanlah itu. Itu kita sudah melangkai kebenaran Tuhan, melanggar kebenaran Tuhan dan mengingkari kebenaran Tuhan, saudaraku. Karena kebenaran Tuhan yang dalam diri kita sudah diajarkan alimul asma itu, kenapa tidak diamalkan? Itu guna kita mengaji. Itu, saudaraku. Itu kadang-kadang kenapa saya itu seperti emosi kepada orang-orang di atas saya tingkatannya, katakanlah DPP. Ya karena mereka itu tidak berhak untuk salah menurut saya orang DPD. Mereka kan orang tua, pengayom. Lalu kenapa mereka itu sama dengan DPD? Kenapa mereka tidak mengayomi ke bawah? Makanya kekesalan saya sewaktu dalam pertemuan itu menunjukkan sikap bahwa saya tidak redo kalau DPP itu sama dengan DPD. Itu intinya. Kan jelas saya ceritakan itu. Yang terjadi di Bengkulu begini loh. Itu. Saya sudah dibuat loh nama saya, diajukan ke DPP untuk menjadi pendakwah. Tiba-tiba hilang. Itu didengar oleh DPP. Ya, tapi pernahkah ditindaklanjuti? Diselusuri siapa yang menghilangkan namanya Pak Abu Fikri, siapa? Tidak ada reaksi itu. Ini saya anggap cacat kebijakan. Itu. Dan banyak lagi persoalan waktu itu. Tapi tidak usah saya buka lagi lah, sudah selesai itu. Sampai hari ini saya pun tidak lagi berada dalam organisasi. Karena itu tadi tidak disukai. Bahkan nama saya di WA pun dihapus. Ya. Kursi tempat duduk diberi nama-nama, tidak ada nama saya. Padahal saya selama ini mendekati ketua DPD yaitu Bapak Profesor Dr. Zulkarnain S. Lah kalau nama saya tidak ada di sana kan tidak bisa duduk situ lagi saya. Kemudian ini berceramah yang memberikan dakwah kepada kaum, kepada jamaah adalah orang. Semestinya dia menghimpun tapi dia memecah. Bagaimana saya bisa menerima semua itu? Makanya selesai urusan saya di sini. Maka mari kita sama-sama berjalan kepada Allah Rasul. Semoga semua kita selamat tanpa ada saling salah menyalahkan. Tapi alangkah baiknya DPP mengoreksi ini, membina kembali mereka ini, menautkan kembali supaya perjuangan ini tidak ada pincangnya. Oke, lanjut Pak Fikri. Nah, jadi itulah kecerdasan spiritual. Kita diperkenalkan dengan yang dengan nama Tuhan. Kita diperkenalkan dengan alimul asma. Nah, jadi ketika kita dimasukkan ke dalam tubuh menjadi khalifah. Siapa nih khalifah? Kan sudah saya ceritakan pada bagian pertama tadi, season pertama tadi. Sebelum kita masuk ke tubuh ini, ya, sudah ada yang menghuninya di tubuh ini. Sudah ada. Makanya dibuka rahasia ini oleh Allah dan Rasul pada surah At-Tariq. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini subi wa taraib. Adalah manusia itu memikirkan dari apa asal kejadiannya. Sesungguhnya dia dijadikan dari air mani, air sulbi yang memancar tulang dada dan tulang rusuk. Kalau zaman dulu Nabi Muhammad ngomongnya kayak gitu. Kalau zaman sekarang, wah, karena ada fakultas kedokteran, diambilnya air itu, dibawanya ke laboratorium, dikeker dengan mikroskop, masya Allah.
Ternyata isinya jutaan ekor makhluk. Kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, punya ekor cambuk. Namanya spermatozoa atau hewan sperma. Dia sudah hidup, sudah bernapas, sudah berjalan, sudah berlari, sudah berkembang dalam rahim ibu. Pertanyaannya, siapakah yang sudah hidup di dalam tubuh mungil itu? Sedangkan roh belum ditiup. Siapakah yang sudah hidup dalam tubuh mungil itu sedangkan roh belum ditiup? Siapa dia? Itulah insan. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu memikirkan dia itu dijadikan dari apa. Jadi yang hidup pada tubuh mungil itu disebut dengan insan atau manusia atau jiwa atau nafs. Itu saudaraku. Nah, dia sudah terdahulu ada dalam tubuh bunda kita yang hidup tadi. Kita ini pendatang baru yang masuk ke dalamnya. Makanya dia menolak. Terjadi ngidam yang saya ceritakan tadi. Itu intermezzo. Suara kucing. Mungkin dia berzikir dengan zikir pagi. Kita tidak boleh menyalahkan. Kita nikmati saja saudaraku. Lanjut. Nah, timbul pertanyaan sahabat. Benar ya Rasulullah? Adakah sebuah analisa yang bisa kami ambil dari kisahnya ini, si manusia ini? Kata Nabi, ada. Apa itu? Nah, itulah kisah yang pernah diceritakan Nabi, tapi waktu itu belum Az-Zumar 42 namanya. Ya, kalau Az-Zumar 42 kan jelas itu. Allah yang mengamroh orang yang sudah mati. Allah mengamroh orang yang masih hidup seketika dia tidur. Menahan yang satu karena bangkainya sudah hancur di tanah, melepaskan satu karena bangkainya tertidur di atas kasur. Nah, seketika bangkai itu tertidur di atas kasur, kan dia hidup, bernapas, golek kanan, golek kiri, kadang-kadang gitu. Kan begitu. Pertanyaannya, siapakah yang hidup? Yang golek kanan, golek kiri, kadang-kadang siapa itu? Roh kah? Bukan. Itulah insan. Itulah jiwa. Itulah an-nasu. Itulah nafs. Yang memang sudah terdahulu dalam tubuh kita sebelum roh datang, saudaraku. Begitu cara kita memahami secara spiritual. Itu yang diajarkan Nabi kepada sahabat waktu itu. Nah, timbul pertanyaan pula. Ya Rasulullah, bagaimana kok dia bisa ceritanya seperti itu? Maka diajarkan oleh orang tua kita kisahnya itu. Bermula daripada kalimat, mengapa timbul Hawa? Dijawab oleh Nabi, karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita. Maka timbul Hawa. Apa itu anasir angin ya Rasulullah? Namanya roh rehan, kata beliau. Apa sifatnya ya Rasulullah? Pantang kelintasan. Tidak bisa lihat orang lebih, orang pinter, orang kaya, orang susah. Tidak bisa. Timbul kebenciannya, timbul iri dengkinya. Itulah sifat anasir angin. Ada pada setiap tubuh manusia, saudaraku. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa timbul nafsu? Dijawab oleh Nabi, karena anasir air telah menjadi urat benak tulang pada kita. Maka timbullah nafsu. Anasir air itu namanya roh rahmani. Sifatnya itu pantang kerendahan, bawaannya mau tinggi saja, mau hebat saja. Dialah yang paling suci, dialah yang paling benar. Orang lain tidak. Bibit kesombongan. Itu ada pada setiap tubuh manusia, saudaraku. Masuk pada pertanyaan ketiga, mengapa timbul dunia? Karena anasir tanah, kata Nabi, telah menjadi daging, kulit, bulu atau roma pada kita. Maka timbullah dunia. Jadi otak, tulang, dan urat dibungkus dengan daging, kulit, bulu atau roma tadi. Berbentuklah kita. Ada kepala, ada leher, ada bahu, ada tangan, ada dada, ada perut, ada kaki. Apa yang terjadi? Kita butuh
tempat berpijak, dibuatkan bumi. Butuh atap, dibuatkan langit. Butuh angin untuk bernapas, dibuatkan angin. Butuh air untuk minum, dibuatkan air. Butuh makanan, dibuatlah biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan-hewanan. Semuanya dibuatkan oleh Allah untuk kita. Makanya Allah berfirman melalui Rasul, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi untuk kamu, supaya kamu menikmatinya, karena itu kebutuhanmu. Jadi langit dan bumi beserta isinya itu ada karena kita ada, saudaraku. Karena adanya anasir tanah yang sudah memukus otak, tulang, dan urat. Kitalah sebabnya itu. Kalau tidak ada kita, tidak ada langit dan bumi ini. Begitu aturan Allah Rasul. Yang keempat, nanti dulu Pak Abu Fikri, sifatnya belum itu. Oh iya, oke, ya, lupa saya. Sifatnya anasir tanah tadi ya adalah rakus, patah, kekurangan. Uang sudah banyak, harta sudah banyak, pangkat sudah tinggi, masih juga mengutil hak orang, mengambil hak orang. Itulah asal muasal terjadinya pencurian, perampokan, korupsi di mana-mana. Karena sifat itu ada pada setiap tubuh manusia, saudaraku. Nah, yang keempat, mengapa timbul setan? Karena anasir api telah menjadi darah pada kita. Nama anasir ini adalah roh edafi, sifatnya pantang tersinggung, tidak mau kalah. Ini, saudaraku, kata Rasul waktu itu. Jadi dalam kajian kita hari ini, sifat pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, itu kalau digabung memunculkan 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Tolong Pak Abu Fikri uraikan satu persatu biar kami terang dan jelas. Oke. Pertama kali ajib. Apa itu ajib? Karena dia pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Dia pengen lebih dari semua orang. Setelah dia lebih, dia merasa ajib, takjub, kagum kepada dirinya. Tanpa dia sadari apa yang ada pada dirinya adalah pemberian Allah Rasul dalam bentuk amanah. Bukan atas nama usahanya dia. Tidak. Kita ini ada kaya, ada miskin. Bukan berarti orang miskin itu pemalas. Tidak. Memang ketentuannya begitu, saudaraku. Karena kalau semua kita kaya, apa yang terjadi? Tidak ada yang jual bakso. Tidak ada yang jual yang jadi pemulung. Tidak ada yang jadi OB. Tidak ada yang tukang tampal ban. Jadi kaya miskin itu udah ketentuan Allah. Bukan dia pemalas, tidak. Walaupun ada yang pemalas, tapi itu adalah kodratnya dia supaya dia tidak kaya. Nah, jadi kita berpangkat, kita kaya raya, kita punya kelebihan kecerdasan, bukan karena kita yang punya. Itu Allah sengajakan untuk kita supaya kita hidup dalam peranan kita masing-masing. Takjub pula kita dengan kelebihan kita. Kagum pula kita dengan kelebihan kita. Itu namanya ajib. Kemudian ria. Dia ingin memperlihatkan kelebihannya, kehebatannya. Mestinya tidak usah. Orang tahu Pak Abu Fikri itu bodoh, orang tahu. Pak Abu Fikri itu ada kelebihan sedikit, orang tahu. Tidak usah disebutkan yang sedikit itu, sudahlah orang tahu. Wah, ini ditunjukkan, diperlihatkan, itu ria. Sudah itu apa yang terjadi? Supaya pertunjukan ini lebih enak. Wah, lah membesar-besarkan diri pula dia. Wah, kalau kamu belum, saya loh. Waktu itu begini-begini. Oh, kamu belum, saya loh. Itu. Nah, namanya takabur. Yang begitu itu takabur. Tahu-tahu dalam saat kita takjub kepada diri kita, dalam saat kita memperlihatkan kehebatan kita, dalam saat kita membesar-besarkan diri kita, tahu-tahu ada orang lain yang minimal sama dengan kita, bahkan ada yang lebih daripada kita. Apa yang terjadi? Timbul irinya. Itu. Iri itu tidak suka dengan orang-orang itu. Timbul bencinya.
Ngapa pula orang ini ada? Kok jadi saingan saya? Hilang dong mercusuar saya. Hilang dong cerita saya ini. Hilang dong tentang eksistensi kehebatan saya ini. Iri dia. Kemudian dia berusaha untuk menjatuhkan orang itu dengan berbagai macam cara. Itulah dengki namanya. Nah, bagaimana processing untuk dia menjatuhkan lawan tadi yang namanya dengki tadi? Dia menghasut. Nah, dia itu. Wah, sudahlah itu. Kekayaannya dari mana dia dapat? Ilmunya apa itu, dangkal. Dia menghasut orang lain untuk menjelek-jelekkan itu. Cukup dengan hasutan? Tidak. Dia pun memfitnah. Yang tidak ada dibuat orang itu disebutkan ada. Yang ada disebut orang itu dia diadakan. Jelas orang itu punya kebaikan, kebenaran, ditutup-tutupnya. Jelas orang itu tidak pernah berbuat salah, diceritakannya seakan-akan salah. Dia memfitnah. Itu. Jadi ajib, ria, takabur, iri, dihasut, fitnah. Kenapa? Ya karena dia tomak. Dia pengen dialah yang hebat, dialah yang benar, dialah segala-galanya, tomak. Kemudian dia ingin semua itu kekal padanya, itu loba. Lalu dia sombong, akulah yang terbesar, the best. Itu urainya saudaraku. Itu sifat manusia semuanya, itu termasuk kita itu. Ini. Nah, inilah alasannya kenapa roh itu ditiupkan ke dalam tubuh. Ya, dipari dalam hati supaya dia membina jiwa tadi, manusia tadi, nafs tadi. Jadi roh itu disuruh untuk membina ini, mengkalifahi gitu. Nah, jadi sengaja. Makanya kita temukan kalimah dalam pelajaran kita itu hawa, nafsu, dunia, setan. Nah, itu sifat daripada manusia itu yang pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Itu disebut lagi oleh Allah Rasul hawa, ya. Artinya dia pantang kelintasan, nafsu pantang kerendahan, dunia itu pantang kurang, setan pantang kalah. Jadi hawa nafsu itulah dunianya setan. Nah, ini yang akan dibina oleh kita roh tadi. Dikalifahi dia itu supaya menjadi potensi yang baik. Kalau dia itu pantang kelintasan, nah dia tidak suka melihat orang lebih. Nah, tidak suka melihat orang lebih ini dijadikan menjadi positif. Aku tidak suka melihat dia lebih, tapi dalam artian aku pengen sama dengan dia. Aku pengen belajar dengan dia. Bagaimana caranya sukses. Nah, itu tugas roh tadi, menjadikan hawa tadi bersifat seperti itu, saudara. Oke. Kemudian pantang kerendahan. Dia pengen tinggi, pengen agung. Nah, oke. Dia tinggi daripada aku, jabatannya hebat daripada aku. Suatu ketika aku harus duduk sama dengan dia. Kalau perlu melebihi dia. Caranya, aku datang kepada dia. Apa sih triknya? Apa sih kiatnya? Ternyata trik dan kiatnya adalah beriman dan berilmu. Hanya dengan inilah Allah mengangkat derajat kita. Akhirnya kita kaji lagi tentang iman, kita kaji lagi tentang ilmu, kita amalkan. Akhirnya apa terjadi? Kita sama dengan dia, bahkan di atas dia. Itu tugas kita, membina nafsu yang pantang kerendahan itu, saudaraku. Kemudian dunia rakus pantang kekurangan. Rakus pantang kekurangan. Nah, kita robahlah perangai ini untuk menjadi orang yang energik. Uang sudah banyak, harta sudah banyak, tapi terus bekerja. Jangan berhenti. Istilah Umar bin Khattab itu, beribadahlah kamu seakan-akan kamu mati besok. Bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Ini yang dimaksud dengan pembinaan ruh terhadap sifat yang namanya rakus pantang kekurangan itu, saudaraku. Nah, filosofi ini pula yang dibawakan oleh orang Minang. Ado samu dimakan, ndak ado samu dicari, ndak ado samu dimakan.
Artinya uang banyak, harta banyak, badan kuat, bekerja keras. Tapi kalau sudah lemah, sudah tidak ada lagi jalan keluar, udah yang ada kita makan. Makan orang mangan ngumpul, kata orang Jawa. Nah, dijadikanlah potensi rakus dan kekurangan ini menjadi potensi yang energik. Nah, itu tugas kita itu. Kemudian yang keempat, pantang tersinggung, tidak mau kalah, itu sifat setan. Nah, jadikanlah dia supaya dia tidak gampang tersinggung, supaya dia bisa mengalah. Nah, supaya kita tidak gampang tersinggung, kita harus banyak tahu tentang strata ya, tentang tingkat manusia ini. Ada yang tinggi dari kita, ada yang sama dengan kita, ada yang di bawah kita. Kalau tinggi daripada kita berbicara dengan mereka nyaman. Kalau satu gelombang, satu frekuensi aman. Tapi kalau dia di bawah kita, hati-hati. Dia akan mengartikan kebenaran kita, kebaikan kita, menurut pemikiran dia. Jika kita teruskan, kita akan tersinggung, tersakiti, bahkan kecewa dengan keberadaan orang ini. Maka jadikanlah orang itu sebagai teman dan sahabat, sebatas itu saja, tapi tidak terlalu dalam. Ajarkan itu kepada diri kita. Dan tidak boleh membenci mereka, karena kapasitas mereka itu rendah. Kalau dalam istilah kecerdasan tingkat indrawi itu jangan kita layani, karena kita sudah masuk ke tingkat lebih tinggi dari itu, saudaraku. Kalau kita layani ya samalah kita dengan dia, begitu. Nah, jadi pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Jangan tidak mau kalah, kita harus mengalah. Orang cerdas itu harus mengalah dengan orang yang tidak cerdas. Kenapa? Ada saatnya kita mundur untuk maju, mengalah untuk menang. Ngapain kita paksakan kita harus menang? Kita harus maju, sementara lawan kita bukan level kita. Nah, inilah guna dan fungsi ruh tadi dimasukkan ke tubuh saudaraku. Supaya apa? Supaya dia membina manusia tadi, an-nafsu tadi, insan tadi, supaya dia berubah menjadi baik, menjadi potensi diri kita dengan potensi yang baik, yang mendorong kita sebagaimana dikatakan orang tua kita. Kebuki sama mendaki, kelurah sama menurun. Saayun salat cuy. Itu dia. Artinya seketika kita mendaki kepada Allah, dia mendukung, bukan menarik kita ke bawah. Seketika kita menurun, dia mendukung, bukan menarik kita ke atas. Kita maju, dia maju, kita mundur, dia mundur. Artinya tidak ada perbantahan. Itulah artinya pernikahan roh dengan jiwa sudah terjadi, saudaraku. Itulah bidadari, itulah pasangan hidup kita. Kita yang menciptakannya, saudaraku. Tentu dengan izin Allah dan Rasulnya. Begitu. Nah, inilah yang dalam kajian kita, iman memukul hawa, Islam memukul nafsu, tauhid memukul dunia, marifat memukul setan. Inilah processingnya, inilah prakteknya. Apa itu pemukul hawa, nafsu, dunia, setan? Yaitu iman, Islam, tauhid, marifat. Bagaimana prosesnya? Ini prosesnya, begini caranya. Itu kita dibekali dengan iman, itu cermin bagi Allah, wajib pada Muhammad, cahaya pada kita. Cahaya inilah semestinya mampu memukul hawa. Mukul itu bukan menghancurkan, membina, mengolah hawa tadi supaya bisa bermanfaat pada diri kita. Itu. Kemudian Islam itu titah daripada Allah, sifat pada Muhammad, wajib pada kita sifat Muhammad itu. Inilah alat pemukul nafsu. Dengan sifat Muhammad yang kita ketahui, yang kita amalkan ini, dipukul nafsu tadi. Bukan dipukul, dihancurkan, tapi diolah, dibina nafsu tadi. Kemudian apa lagi? Tauhid, keesaan Allah, nyata pada Muhammad, hakikat pada kita. Kita berhakikat kepada Muhammad, tidak kepada Allah. Tidak bisa. Inilah modal kita untuk memukul dunia tadi, membina dunia tadi.
Itu dengan segala kecenderungannya. Kemudian makrifat itu nyata bagi Allah, pakaian pada Muhammad, menauladan pada kita. Inilah modal kita untuk memukul setan. Kita tauladani Muhammad. Bagaimana cara Muhammad menghadapi setan? Kan ada sejarahnya itu. Makanya jangan dilarang orang-orang mendengar ceramah, orang-orang membaca buku, biar kita tahu trik dan intriknya Rasulullah menghadapi setan zaman dulu. Itu seketika Rasulullah menghadapi binatang-binatang zaman dulu. Itu dikatakan oleh orang tua kita seketika Muhammad itu lahir, semua binatang-binatang itu berbahasa Arab dengan fasih. Dia tidak mengatakan binatang, itu manusia-manusia yang berbahasa Arab dengan fasih. Pada saat itu mereka itu berbahasa dengan fasih, tapi mereka biadab. Itu ini yang disebut dengan pemukul hawa nafsu dunia syaitan. Itu adalah iman, Islam, tauhid, marifat, saudaraku. Dan ini kita tidak akan bahas karena bagiannya bukan itu. Nah, kalau sudah bisa kita melakukan seperti ini, merealisasikan seperti ini, maka benarlah kita sudah mendapatkan kecerdasan spiritual. Kita tahu datang dari mana, sedang di mana, hendak kemana. Kita tahu mana itu diri kita, mana itu musuh kita. Dan kita tahu tujuan apa Allah dan Rasul hendaknya menjadikan kita khalifah pada tubuh badan jasad. Supaya kita bisa menjadi khalifah dalam keluarga kita, masyarakat kita, warga negara kita. Supaya kita kibarkan bendera keadilan itu, saudaraku. Itu tujuannya. Demikian Rasulullah melakukan. Wah Pak Abu Fikri, orang tua kita mengatakan kajian kita ini tidak ada hubungan dengan politik. Nah, bukan tidak ada. Momentumnya belum sampai. Di kajian tingkat 1 saja kita ini udah kena. Kajian usuluddin, dasar agama kita sudah kena. Banyak berguguran kita ini, berbenci-bencian, beriri-irian, berdekit-dekitan dengan saudara kita. Baru di kelas 1. Di kelas 2 kelas sosial masyarakat akan lebih jauh. Kajian ketiga ekonomi, kajian 4 pendidikan dan kebudayaan, kajian kelima baru politik, kajian keenam baru kekuasaan, kajian ketujuh mengibarkan bendera Islam sebagaimana Rasulullah mengibarkannya. Hingga hari ini kita mendapatkan Islam karena beliau berjuang seperti konsep 7 langkah ke atas. Bukan tidak berpolitik, belum saatnya. Belum saatnya kita berpolitik, boro-boro berpolitik. Ya. Di sosial masyarakat kita banyak kena, saudaraku. Saudara kita istrinya melahirkan anak, tolonglah bawa sabun, rinso, anduk. Ajalah istri kita ke rumahnya dia, bawalah oleh-oleh sebagai rasa gembira kita, sama dengan rasa gembira saudara kita dapat tamu baru, anak baru, amanah baru. Begitu dong. Ini enggak, udah berapa anakmu? Udah 5. Tapi setiap kelahiran anak itu kita tidak tahu, padahal kita bersaudara. Begitu juga dengan saudara kita yang sakit. Lihat kualitas kapasitas ekonominya. Mampukah dia berobat dengan uang yang dia miliki, sedangkan dia adalah seorang pemulung misalnya, pekerja serabutan harian misalnya. Dari mana uangnya? Mestinya kita gerakkan. Itulah fungsi organisasi. Fungsinya kita itu banyak. Datangi beliau itu yang sedang sakit di rumah sakit. Kita patungan, kita galang dana, kita bantu dia. Itu cara kajian kelas 2, saudaraku, sosial masyarakat. Ini tidak. Lah keluar saja saudara kita dari rumah sakit, "Oh sehat kamu." "Oh iya. Alhamdulillah." Bahasanya alhamdulillah. Padahal kita itu munafik, saudaraku. Semestinya kita tolong mereka atau dia, tapi kita pura-pura tidak tahu. Kenapa? Ada rasa kikir dalam diri kita. Ingat itu. Itu kenapa Pak Fikri agak sedikit antusias. Itu yang saya alami, yang saya rasakan, dan yang saya amati terhadap yang ada di sekitar saya. Kalau daerah lain saya tidak tahu. Mudah-mudahan tidak sama, mudah-mudahan. Tapi biasanya tidak jauh beda. Karena roh kita sama, rasa kita sama. Itu. Begitu juga seketika saudara kita mengadakan kenduri pernikahan atau doa-doa. Ya,
datanglah seketika diundang. Tapi jangan datang saja, jangan makan saja. Bantulah mereka itu 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Kalau bisa lebih dari itu. Ya mereka juga memang dia mengundang kita. Dia tidak ngomong loh, aku menikahkan anak ini berhutang, aku harus bayar hutang. Dia tidak ngomong itu, tapi kita mengerti. Karena itu kebudayaan orang akhir zaman. Kalau menikahkan anak harus ada kenduri, harus ada organ tunggal, macam-macam dan sebagainya. Harus makan-makan. Dari mana dapat uang dia ini? Pasti dia berhutang. Ingat, pasti dia berhutang. Bantulah saudara kita itu. Masukkan amplop itu uang. Ini indah, kita datang situ cuma makan doang. Senyum-senyum, ketawa-ketawa, nyanyi pula lagi. Masya Allah. Terkesan kita tidak punya rasa dan tidak punya malu, saudaraku. Itu. Kecuali kalau memang kita tidak mampu, setidaknya ya 1.000 lah, 2.000, 5.000, 10.000, selawe 50 atau apa. Tergantung dengan kemampuan kita. Begitu juga masalah kematian. Yang meninggal itu adalah saudara kita. Yang mati itu adalah tubuh saudara kita. Penyelenggaraan jenazahnya jangan orang lain, kita. Ini tidak jadi tamu agung kita ke situ. Datang duduk nongkrong, diolah oleh orang lain. Orang lain yang tidak tahu cara mengolah. Kita seakan-akan rela-rela saja. Kemana akal kita, kemana pikiran kita. Ini yang perlu dihidupkan oleh organisasi. Ya, yang rasa sosial ini, ya, rasa solidaritas ini, ukhuwah ini yang perlu dihidupkan oleh sebuah organisasi, saudaraku. Kita mengaji, berjalan kepada Allah dan Rasul. Benar dan tidaknya kita berjalan kepada Allah dan Rasul dibuktikan dengan adanya bagaimana kita berbuat baik kepada manusia di sekitar kita, terutama saudara kita. Di hablum minallah wa hablum minan nas. Pembuktian kita benar-benar berhubungan dengan Allah dibuktikan dengan adanya kita berhubungan dengan manusia. Pembuktikan kita baik kepada Allah dibuktikan dengan adanya kebaikan kita dengan manusia, terutama saudara kita, satu organisasi, satu pengajian, satu saudara kandung dalam agama. Itu semestinya, saudaraku. Nah, inilah realisasi Iqra warabukal akram. Iqra warabukal akram. Bacalah, Tuhanmu muliakan. Nah, bagaimana memuliakan Tuhan? Memuliakan Allah bagaimana? Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan sesuatu. Bagaimana memuliakannya? Tidak bisa. Maka muliakanlah Ia yang datang kepada Allah dan Rasul. Dalam dada kamu, dalam dada istrimu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, kaum kerabatmu, dan bangsamu. Muliakanlah mereka itu. Berbuat baiklah dalam sosial masyarakat. Biar mereka itu senang dan tenang dengan kamu. Biar jauh fitnah dan kebencian kepada kamu. Apalagi kalau kamu orang kaya, orang yang mampu. Nah, itu saudara-saudaraku, kecerdasan spiritual. Jadi kayaknya ini sudah berdurasi 58 menit 21 detik. Kayaknya ini ada season ketiga ini. Ya, tidak apa-apa ya. Jadi season kedua kita membahas kecerdasan spiritual, artinya kecerdasan kerohanian. Nah, dia larinya ke dalam. Nah, semoga dapat kita pahami dan kita amalkan pada titik kecerdasan yang ketiga ini ya. Walaupun season kedua, tapi kecerdasan yang ketiga. Kita akan masuk pada kecerdasan yang keempat, yaitu kecerdasan ilahiyah atau ketauhidan. Itu saja dulu. Kita akan sambung pada episode yang ketiga. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.